Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran nahwu kita. Kita masih menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bagian atau pembahasan al-mu'rab dan al-mabni ya. Bahwasanya al-mabni adalah sesuatu yang tidak bisa berubah akhir harokatnya meskipun dengan beberapa faktor. Sementara kalau mu'rab itu bisa berubah akhirnya disebabkan beberapa faktor. Kemudian juga kita sudah jelaskan dan berikan contoh-contohnya terkait dengan isim mu'rab dan isim mabni itu seperti apa. Kemudian kata sang penulis jelaskan di sini walikullil asma'il mu'rabati alamatun khassah. Dan setiap isim yang mu'rab, jadi kita fokus ke mu'rab. Yang sebelumnya kita membahas tentang mabni dan mu'rab, maka kita fokus ke mu'rab terlebih dahulu, sementara untuk mabni kita tinggalkan. Untuk isim mu'rab itu memiliki tanda-tanda khusus, saya tibayanuha, dan akan datang penjelasannya. Kemudian di sini beliau mencantumkan tentang tanda-tanda i'rab ya. Isim-isim mu'rabah dan tanda i'rab ya. Kita pakai yang slide yang ini ya. Oke. Al-asma al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Al-asma al-mu'rabat isim-isim yang mu'rab yang harokat akhirnya bisa berubah wa alamatu i'rabiha dan tanda-tanda i'rabnya. Disebutkan di sini al-asma. Di sini ada beberapa contoh isim-isimnya, jenis-jenis isim yang sudah kita pelajari, di antaranya ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Kemudian juga kita sudah membahas seputar asmaul khamsah, kemudian ada juga al-maksur, al-mankus, dan juga al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Kemudian di sini untuk kedudukannya marfu, mansub, dan majrur. Ini keadaan mu'rabatnya. Sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk isim itu ada tiga ya. Ada tiga keadaan, yaitu ada rofa, atau kita sebut dengan marfu, yang disebut dengan nasab, yang kita sebut dengan mansub, dan juga ada yang disebut dengan khafat. Khafat di sini sama dengan majrur. Kemudian di sini ada tabel misal, contohnya seperti apa, tandanya apa, ini contohnya apa, tandanya apa gitu ya. Oke, yang pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad contohnya seperti waladun. Nah, waladun ini isim mufrad dan banyak lagi selain waladunnya seperti bintun, madrasatun, kursiyun. Intinya isim yang menunjukkan mufrad. Kita ambil contoh satu, misalkan waladun. Maka tanda rofaknya, nah ini tanda rofaknya adalah dhammah. Mana dhammahnya? Ya ini. Ini bentuknya adalah dhammah. Kita ganti ya. Kita ganti biru. Oke. Oke, jadi dhammah. Dan isim mufradnya itu tandanya adalah dhammah ketika marfu. Nah, ingat ya, ketika marfu maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Adapun mansub, ketika mansub maka berubah menjadi fathah. Kalau mansub ini berubah menjadi fathah yang semulanya waladun ketika marfu, ketika mansub maka berubah menjadi waladan. Nah, ini al-alamah fathah, tandanya adalah fathah. Kemudian ketika majrur contohnya waladin maka tandanya adalah kasroh. Nah, ini kasrohnya.
Mungkin ada pertanyaan, kapan isim mufrad ini bisa marfu, bisa mansub dan majrur? Insya Allah itu ada pembahasan tersendiri ya, berkaitan dengan kedudukan atau posisi dari suatu isim. Apakah dia marfu, mansub atau majrur? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Adapun untuk pembahasan kita kali ini hanya membahas tanda-tandanya ya, alamatnya. Jadi kalau isim mufrad itu dalam keadaan marfu, maka dia marfu'nya dengan dhammah. Adapun dalam keadaan mansub, maka dia menjadi fathah. Kalau majrur, maka dengan kasrah. Ini untuk isim mufrad. Taib. Kemudian kita beralih ke yang nomor dua, yaitu al-musanna. Contohnya waladani. Ini musanna ya. Sebagaimana kita ketahui rumusnya alif dan nun. Yang semulanya waladun berubah menjadi waladani. Ketambahan alif dan nun. Atau ya dan nun nantinya. Nah, ketika musanna, maka musanna ini ketika marfu, tanda rofaknya atau tanda marfu'nya dengan alif. Mana alifnya? Ya ini, alif. Makanya kita menggunakan waladani, pakai alif ya. Adapun ketika mansub, maka tandanya adalah dengan ya. Nah, maka berubah menjadi ya. Yang awalnya waladani menjadi waladaini. Begitu pula dengan majrur. Majrur, tanda untuk musanna itu adalah ya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi untuk tanda musanna ini hanya ada dua ya, alif dan ya. Alif itu ketika marfu, adapun ya ini ketika mansub dan majrur. Kemudian yang nomor tiga, jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu. Nah, makanya di sini pakai wawu, ini wawunya. Muslimuna. Adapun mansubnya itu dengan ya. Mana ya-nya? Ya ini. Muslimina. Begitu pula majrur, maka dengan ya juga. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau misalkan nanti kita membuat suatu kalimat, kalau kalimatnya ini terbentuk dari isim, jamak mudzakkar salim, maka kita harus pilih dulu dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan mansub atau majrur. Kalau dalam keadaan marfu, maka kita menggunakan muslimuna. Sementara kalau mansub atau majrur itu menggunakan ya muslimina. Seperti ini ya. Jadi nggak boleh sembarangan, bukan sesuai selera. Seperti contohnya kalau misalkan nanti ada kalimat yang berbunyi al-muslimuna fil masjidi, misalkan orang-orang muslim itu berada di dalam masjid, maka itu wajib menggunakan waw al-muslimuna karena itu posisinya dalam keadaan marfu, mubtada ya, nanti insyaallah akan kita bahas mubtada, dan mubtada itu pasti marfu, maka nggak boleh kita mengatakan al-muslimina fil masjid tiba-tiba langsung al-muslimina fil masjid, maka itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, jam'u al-muannats salim. Jamak muannats salim marfu'nya itu dengan dhammah. Nah, ini dhammahnya. Muslimatun. Kita fokus ke harokatnya. Kemudian mansub. Mansubnya itu dengan kasroh. Jadi muslimatin. Majrurnya juga dengan kasroh. Ini sama. Jadi kalau jamak muannats salim itu hanya dua harokat ya. Harokat dhammah dan harokat kasroh aja. Dhammah ini untuk marfu, sementara kasroh ini untuk mansub dan majrur. Dan selama-lamanya jamak muannats salim itu tidak mungkin berharokat fathah, sehingga nggak mungkin selama-lamanya kita dapati jamak muannats salim berbunyi muslimatan menggunakan fathah, itu nggak mungkin karena harokatnya hanya dua, kalau nggak dhammah dia adalah kasroh. Kemudian yang nomor 5. Untuk nomor 5 ini jamak taksir. Jamak taksir ini mirip dengan isim mufrad ya. Jamak taksir ini sama dengan isim mufrad, sehingga marfu'nya itu dengan dhammah. Nah, sama dengan isim mufrad. Intinya sama dengan isim mufrad, cuman beda bentuknya aja. Kalau ini waladun berubah menjadi aulad. Adapun tandanya sama-sama dhammah ketika marfu. Ketika mansub sama-sama fathah. Nah, mirip. Majrur juga sama-sama kasroh. Seperti isim mufrad. Jadi jamak taksir dan isim mufrad untuk tandanya itu tidak ada bedanya. Kemudian yang keenam, al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika marfu, maka marfunya dengan wawu. Mana wawunya? Ya ini. Kita fokus ke wawunya ini.
abuka. Adapun ketika mansub maka dia menjadi alif, abaka. Menjadi alif. Sementara kalau majrur maka dia berubah menjadi ya, abika. Jadi ini ada tiga keadaan, abuka, abaka, dan abika. Maka ini harus kita melihat dari posisinya sebagai apa. Dia dalam keadaan apa, marfu, apa mansub, ataupun majrur. Kemudian yang ketujuh, al-maksur, isim maksur. Ini sudah kita pelajari juga. Contohnya al-fata, kemudian juga al-musa, kemudian mustashfa, dan seterusnya. Itu semuanya isim maksur. Kita ambil contoh satu al-fata misalnya gitu ya. Maka tandanya adalah dhammah muqaddarah. Nah, ini ada istilah muqaddarah. Jadi untuk isim maksur ini sama seperti isim mufrad pada umumnya. Dhammah di sini kan dhammah ya. Marfu'nya dengan dhammah, ini juga dengan dhammah. Cuman ada tambahan di sini muqaddarah, artinya yang ditakdirkan, nggak kelihatan gitu ya. Asalnya di atas alif ini kan huruf akhir itu alif. Huruf akhir ini ada alif, huruf akhirnya adalah alif. Nah, di atas alif ini asalnya itu ada dhammahnya. Cuman dhammahnya tidak terlihat dan memang tidak boleh dilihatkan. Kenapa? Karena ini kan alif. Alif itu tidak mungkin berharokat sehingga memang tidak dinampakkan dhammahnya di sini. Sehingga bahasa dalam ilmu nahwunya adalah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, yang dikadarkan gitu ya. Intinya sama seperti isim mufrad. Begitu pula ketika mansub. Mansub isim mufrad itu kan dengan fathah. Sama al-fatah ini juga mansubnya dengan fathah. Cuman ada embel-embel ini ya, muqaddarah. Nggak kelihatan fathahnya. Fathahnya di atas alif ini. Sementara alif itu kan nggak mungkin berharokat. Sehingga ditakdirkan, tidak terlihat. Begitu pula dengan ketika majrur. Majrurnya dengan kasroh, sama seperti isim mufrad. Nah, kasroh tapi ada embel-embel muqaddarah. Seharusnya kasrohnya di bawah alif ini. Cuman tidak terlihat, ditakdirkan. Begitulah dengan isim mankus. Ini sama ya seperti isim maksur. Cuma nanti bedanya di mansub aja. Isim mankus ini ketika marfu maka dia dhammah muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah. Seperti al-qadi. Ini ya ya. Ini ya. Seharusnya ada dhammahnya di sini. Cuman nggak kelihatan. Ya-nya di sini disukun. Qadi gitu ya. Dan nggak boleh kita membacanya menjadi qadiyu. Harus qadi. Ada ya sukun di sini. Cuman itu disebut dengan dhammah muqaddarah ketika marfu. Ketika majrur juga sama. Ini kasroh muqaddarah. Nah, sama seperti isim maksur tadi ya. Cuman bedanya di sini. Nah, mansub ketika mansub kalau al-fata itu fathatun muqaddarah sementara al-qadi ini nampak kelihatan fathahnya tuh. Fathahnya kelihatan ya. Sehingga fathahnya pun zahirah bukan muqaddarah lagi. Kalau muqaddarah ini nggak kelihatan. Kalau al-fatah ini nggak kelihatan fathahnya dan nggak boleh kelihatan memang. Kalau al-qadi ketika dia mansub maka fathahnya muncul sehingga berbunyi al-qadiyah, ada fathahnya. Beda dengan marfu dan majrur. Kalau marfu dan majrur ini dhammahnya nggak kelihatan, kasrohnya pun juga tidak terlihat. Maka hati-hati di sini untuk kasusnya al-man ini bedanya hanya di ketika mansub ini ya. Ketika posisi mansub maka fathahnya pun nampak zahirah. Kemudian yang terakhir itu al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Maka ketika marfu dia dhammah ya, dhammah sama seperti isim mufrad tadi. Nah, ini dhammah sama seperti isim mufrad. Ini waladan juga mansubnya waladan fathah. Ini juga berfathah. Cuman bedanya di sini. Nah, kalau majrur isim mufrad itu kan dengan kasrah. Sementara kalau isim la yansharif itu majrurnya dengan fathah. Sama seperti mansubnya fathah. Fathah, fathah, dhammah. Untuk keadaan-keadaan ini, tanda-tanda dari isim ini harus dihafalkan dan dipahami ya. Ini untuk lebih memudahkan kita ketika nanti sudah menyinggung tentang keadaan suatu isim, apakah dia menjadi mubtada, khobar, fa'il dan seterusnya, maka ini harus kita hafalkan.
untuk tanda-tanda i'rab ini. Type ini berkaitan dengan tanda-tanda i'rab ya dari isim yang mu'robat. Dan kita kembali. Nah, ini ada soal. Kita sampai sini aja soalnya. Uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Jadi sebutkan marfu. Apakah ini dalam keadaan marfu, apakah mansub, ataukah majrur, dan sebutkan juga tanda dari marfu tersebut atau mansub tersebut atau majrur. Contoh misalkan di sini ada kata zalimuna. Zalimuna ini jelas dalam keadaan marfu. Kenapa? Karena tanda rofaknya adalah wawu. Seandainya dia mansub atau majrur, maka pasti ini ya menjadi zalimina gitu ya. Kalau ini pakai wawu, maka dia marfu dan tandanya adalah wawu. Kemudian yaumin, yaumin jelas ini masuk ke dalam isim mufrad. Isim mufrad kalau dia kasroh, tandanya kasroh, maka dia dalam keadaan majrur. Lailatun ini juga isim mufrad. Isim mufrad kalau dia tandanya di sini dhammah, maka dia dalam keadaan marfu. Kita kembali ke tabel di atas ya. Abi Hurairah. Abi Hurairah ini masuk ke dalam jenis isim asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Dan di sini tandanya adalah ya. Kalau asmaul khamsah menggunakan ya, maka ketahuilah itu dalam keadaan majrur. Dan seterusnya nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan insya Allah akan dibahas jawabannya pada pertemuan berikutnya. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.